Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Bernardus William Titing SOS MSI, merupakan salah satu dosen tetap Universitas Patimura Ambon, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi. Pada saat ini saya sebagai peserta sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PPT, pengisian data diri unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang akan saya ampu, yaitu Sosiologi Pembangunan Masyarakat Kepulauan. Saya mengajar mata kuliah Sosiologi Pembangunan Masyarakat Kepulauan pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi sosiologi dengan kode PSS 214303. Adapun deskripsi mata kuliah Sosiologi Pembangunan Masyarakat Kepulauan yaitu merupakan mata kuliah yang mengkaji secara kritis berbagai pendekatan dan paradigma pembangunan dalam konteks unit masyarakat kepulauan. Kuliah ini menggabungkan perspektif sosiologi dengan teori-teori pembangunan untuk memahami dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi proses pembangunan di wilayah kepulauan. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan pembelajaran berbasis proyek. CPS yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mampu mengembangkan keilmuan sosiologi secara interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner dalam dinamika masyarakat kepulauan. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yaitu setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah Sosiologi Pembangunan, mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan merumuskan strategi pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Penekanan diberikan pada pengembangan perspektif kritis, sensitivitas terhadap kearifan lokal, dan kemampuan untuk merancang pendekatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya, mari sama-sama kita melihat video pembelajaran. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di hari ini kita akan berada dalam proses perkuliahan tatap muka kita yang ketujuh pada semester 4 jurusan sosiologi. Mata kuliah kita di hari ini menyangkut dengan sosiologi pembangunan masyarakat kepulauan. Tetapi sebelum kita memulai akan proses belajar mengajar kita di hari ini sehingga tambah spiritnya dapat, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Oke, semuanya dengan keadaan baik dan saya percaya kalian semuanya baik-baik aja ya. Ya. Di hari ini tatap muka kita yang ketujuh sekali lagi dalam mata kuliah Sosiologi Pembangunan Masyarakat Kepulauan yaitu menyangkut dengan peralihan pendekatan pembangunan konvensional ke pendekatan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Ya. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh terkait dengan materi tersebut, terlebih dahulu juga kita akan berbicara tentang apa itu sebenarnya pembangunan konvensional. Ya, pembangunan konvensional merupakan suatu pendekatan pembangunan yang tentunya menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita. Sebagai indikatornya adalah kemajuan tanpa banyak mempertimbangkan aspek-aspek sosial dalam hal ini lingkungan dan sekitarnya.
keadilan sosial dan partisipasi masyarakat. Jadi pembangunan konvensional ini dia lebih menekankan kepada pertumbuhan ekonomi. Tetapi pada sisi yang lain dia melakukan pengabaian terhadap aspek-aspek seperti aspek lingkungan, aspek keadilan sosial dan partisipasi masyarakat. Ya, fokus utama pendekatan pembangunan adalah peningkatan produksi dan konsumsi dengan asumsi bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke seluruh lapisan masyarakat. Namun, tentunya bahwa kehadiran pembangunan konvensional sebagai suatu pendekatan ini dia muncul dalam kondisi ekonomi Indonesia yang tidak stabil, dan karena itu dia diterapkan secara masif, secara lebih cepat, lebih berat setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Jadi setelah kemerdekaan Indonesia 1945, pendekatan pembangunan konvensional ini dia berjalan, ya, dia berjalan secara masif dengan tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memajukan negara. Nah, seperti apakah pembangunan konvensional? Ya, kita bisa melihat dengan berbagai macam contoh pembangunan konvensional yang diterapkan di Indonesia. Satu, yaitu pembangunan infrastruktur. Kalau kita berbicara tentang pembangunan infrastruktur, itu berarti kita berbicara tentang pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan bendungan, pembangunan bandara dan dermaga. Ya, tetapi pada sisi yang lain dia melakukan pengabaian terhadap lingkungan, masyarakat kehilangan tempat tinggal karena pergusuran oleh karena sebuah pembangunan infrastruktur. Masyarakat kehilangan mata pencarian oleh karena apa? Adanya pembangunan infrastruktur. Ya, jadi kalau pembangunan konvensional ini dia lebih merujuk pada hal-hal yang sifatnya materialistis, ya, bangunan-bangunan dan lain sebagainya. Nah, pembangunan ekonomi tentunya merupakan contoh pembangunan konvensional. Pembangunan ekonomi ini fokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan pemerataan pendapatan, sehingga menciptakan kesenjangan seperti kehadiran industri yang dinikmati adalah orang-orang yang berada pada wilayah industri. Pada sektor-sektor yang lain terabaikan, ya, seperti perikanan, pertanian, para UKM. Yang cuma dinikmati adalah orang-orang yang bergerak dalam dunia industri. Karena itu pembangunan ekonomi fokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan pemerataan. Jadi dia tidak ada pada proses pemerataan. Dia mengejar pertumbuhan tapi dia tidak ada pada pemerataan pendapatan. Yang ketiga, metode konstruksi merupakan salah satu contoh pembangunan konvensional yang adalah menyangkut dengan menggunakan bahan bangunan yang tidak ramah lingkungan. Pendekatan pembangunan konvensional ini, konstruksi bangunannya itu menggunakan bahan beton, plastik, baja, ya, dan dia tidak ramah lingkungan. Dan proses konstruksi ini melahirkan banyaknya limbah yang kemudian dia mencemari, dia memberi polusi kepada lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Yang keempat adalah pemanfaatan sumber daya alam, merupakan contoh dari pembangunan konvensional. Kita kenal dengan illegal logging, ya. Kita kenal dengan illegal fishing, ya, penambangan hutan secara liar, penangkapan ikan secara liar. Ini merupakan pemanfaatan sumber daya alam, eksploitasi sumber daya alam secara berkelebihan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan seperti industri tambang. Industri tambang di Beda, dia dalam upaya untuk apa? Melakukan ekspor, tapi dia tidak mempertimbangkan akan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Nah, ini yang kemudian dikatakan sebagai contoh pembangunan konvensional yang ada di Indonesia. Ya, sekali lagi bahwa contoh pembangunan konvensional itu adalah
pembangunan infrastruktur seperti jalan jembatan dan dermaga, pembangunan ekonomi yaitu berfokus kepada pertumbuhan ekonomi, mengabaikan akan pemerataan pendapatan. Yang ketiga, metode konstruksi yang menggunakan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan seperti plastik, beton, dan baja. Dan yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam, terjadinya eksploitasi terhadap sumber daya alam yang berlebihan, ya, tanpa mempertimbangkan keberlanjutan akan kelestarian lingkungan seperti tambang, industri tambang. Oke? Ya. Nah, tentunya bahwa dalam pelaksanaan pembangunan konvensional oleh para pakar sosial memandang bahwa telah terjadi pengabaian terhadap aspek sosial. Untuk pembangunan konvensional, dia lebih mengejar terhadap pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan pada aspek sosial. Maka itu ditawarkanlah suatu pendekatan yang mesti diterapkan di Indonesia adalah pendekatan pembangunan berkelanjutan yang disebut dengan sustainable development. Nah, untuk lebih jauh kita memahami dalam tentang sustainable development atau pembangunan berkelanjutan, kita lebih awal juga meletakkan konsep berpikir kita, pengertian apa yang dimaksudkan dengan pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan yang bertujuan memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini menekankan pada pentingnya menjaga keseimbangan antara berbagai aspek pembangunan untuk keberlangsungan hidup manusia dan planet di bumi. Nah, yang menarik ini kata planet di bumi dengan manusia. Terkadang terjadi pemanasan global. Terjadi pemanasan global itu karena apa? Karena bangunan kan secara liar. Ya, ketidakseimbangan dari pelaksanaan pembangunan yang mencemari lingkungan sehingga terjadinya pemanasan global, terjadinya bencana, ya. Dan karena itu mesti menjaga keseimbangan, ya, keseimbangan antara berbagai macam aspek pembangunan untuk keberlangsungan hidup manusia dengan planet di bumi. Ya, jadi pembangunan berkelanjutan atau sustainable ini pertama kali akan secara luas pada konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia pada tahun 1972. Ya, di tahun 1992 di Rio de Janeiro yang dikenal juga sebagai konferensi tingkat tinggi bumi, ya, itu dia pertama kali hadir. Nah, terhadap pembangunan berkelanjutan kita akan mengkaji atau dia bertumpu pada 3 pilar. Yang pertama pilar ekonomi, yang kedua adalah pilar sosial, dan ketiga adalah pilar lingkungan. Ketiga pilar itu tentunya mau bilang di sini bahwa dia bagaikan 3 mata rantai yang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Artinya bahwa pembangunan berkelanjutan juga mengejar pertumbuhan ekonomi sama dengan pembangunan konvensional. Tetapi pembangunan berkelanjutan dengan mengejar pertumbuhan ekonomi dengan tujuan, dengan harapan menciptakan kesejahteraan yang berasas keadilan sosial. Ya, mencapai pertumbuhan ekonomi, mencapai kesejahteraan masyarakat itu juga menyangkut dengan pendidikan dan kesehatan, menyangkut dengan gender, kesamaan hak, hukum dan HAM, hak asasi manusia, dan juga bahwa dalam keadilan sosial yang diterapkan dia tidak mengabaikan akan kehidupan daripada ekologi lingkungan, ya, dan lingkungan tetap dia lestari, dia tetap terpelihara. Dan karena itu kita akan bahas satu demi satu 3 pilar dalam
pembangunan berkelanjutan. Yang pertama adalah pilar ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan lebih fokus pada produksi dan konsumsi bertanggung jawab. Produksi dan konsumsi bertanggung jawab. Yang kedua, efisiensi penggunaan sumber daya alam. Dan yang ketiga, peluang ekonomi inklusif. Ya, sama tahu arti inklusif? Coba, dari mana melibatkan tanpa memandang? Tanpa memandang. Jadi peluang ekonomi inklusif artinya bahwa mau bilang bahwa peluang ekonomi secara terbuka. Yang tadi kamu menyampaikan apa? Dari mana melibatkan, Pak? Menerima dan melibatkan itu berarti dia secara terbuka, fleksibel. Ya. Yang kedua adalah pilar sosial. Tujuan daripada pilar sosial ini melihat tentang kualitas hidup manusia. Kualitas hidup manusia ini menyangkut apa? Pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Ya, jadi bukan soal di bagaimana pemenuhan makanan minum, tetapi bagaimana pemenuhan meningkatkan sumber daya manusia yang juga penting. Kalau dalam pendekatan pembangunan konvensional, dia menggunakan tipe top down, perencanaannya dari atas. Tapi kalau pembangunan berkelanjutan, dia lebih dari bawah. Ya, grassroots, masyarakat yang merancang, masyarakat yang berpartisipasi dalam menyusun program dan kegiatan. Berikut pilar ekologi. Pilar ekologi ini tujuannya itu adalah perlindungan dan pelestarian sumber daya alam dan ekosistem. Ya, lalu kemudian fokus daripada pilar lingkungan atau ekologi adalah pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana. Bagaimana kita mengelola sumber daya alam yang ramah lingkungan. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang pembangunan berkelanjutan, saya persilakan untuk saudara-saudara bertanya. Silakan. Saya mulai dari saya sebelah kiri dari posisi berdiri saya. Silakan. Dari yang materi yang sudah Bapak jelaskan terkait dengan pembangunan berkelanjutan, izin bertanya, dari pembangunan berkelanjutan ini kelemahannya dalam pembangunan berkelanjutan itu seperti apa gitu Pak? Saudara-saudara, dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan ini tentunya dia memiliki kelemahan yang itu menyangkut dengan pertumbuhan penduduk semakin tinggi dan urbanisasi, lonjakan urbanisasi. Siapa tahu urbanisasi adalah apa? Urbanisasi dari desa ke kota. Yang kedua adalah menyangkut dengan resistensi kepentingan. Resistensi kepentingan itu menyangkut dengan apa? Penolakan masyarakat terhadap pembangunan yang akan dilakukan pada daerah tersebut. Oke, ada yang lain? Silakan. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang pembangunan konvensional. Di sini pertanyaannya, apa kelemahan dari pembangunan konvensional tersebut? Ya, konstruksi yang digunakan adalah menggunakan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan. Nah, ini yang merupakan kelemahan daripada pembangunan konvensional. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan nama saya Putri Linda. Di sini saya ingin bertanya terkait materi yang telah diberikan tadi mengenai pendekatan pembangunan konvensional dan pembangunan berkelanjutan. Yang ingin saya tanyakan, dari materi yang telah Bapak jelaskan, sebenarnya apa sih keunggulan atau kelebihan yang paling menonjol dari pembangunan berkelanjutan tersebut, Pak? Oke, terima kasih. Ya, kelebihan daripada pembangunan berkelanjutan sebagai suatu pendekatan pembangunan adalah dia lebih berorientasi dari peningkatan kualitas hidup masyarakat. Bukan berarti
Lalu saya bilang bahwa pembangunan konvensional tidak. Tetapi konsentrasi pembangunan konvensional dia lebih mempertimbangkan atau memprioritaskan pertumbuhan ekonomi. Ya, saya berharap proses perkuliahan dengan materi peralihan pendekatan pembangunan konvensional ke pendekatan pembangunan berkelanjutan adalah merupakan materi perkuliahan yang dapat menambah hasanah berpikir saudara-saudara. Ketika saudara-saudara lepas dari perguruan tinggi ini, saudara-saudara dapat mengimplementasikan seluruh proses perkuliahan ini dengan baik melalui mata kuliah Sosiologi Pembangunan Masyarakat Kepulauan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Dan sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih banyak-banyak atas seluruh partisipasi saudara-saudara yang telah mengikuti proses perkuliahan kita di hari ini. See you next.